Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairin Samolidia dari jurusan Kehutanan kelas C dengan NPM 2314151092. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang analisis laju infiltrasi pada ruang terbuka hijau yang terbatas di permukiman perkotaan. Saya ambil dari Jurnal Teknik Sipil Rancang Bangun. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah berimplikasi terhadap pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Pertambahan penduduk yang terus-menerus tersebut membawa konsekuensi spesial yang serius bagi kehidupan kota, yaitu adanya tuntutan akan space dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Perubahan tata guna lahan dapat berpengaruh terhadap siklus hidrologi. Salah satu contohnya adalah berkurangnya jumlah air hujan yang dapat meresap ke dalam tanah. Rumusan permasalahannya yaitu kepadatan penduduk, keterbatasan lahan hijau atau kurangnya daya serap air, dampak perubahan tata guna lahan terhadap siklus hidrologi, perlunya penelitian untuk mengetahui laju resapan air ke dalam tanah. Lokasi penelitiannya, penelitian berlokasi di Perumahan Pondok Pucung 1, Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Pondok Aren. Perumahan Pondok Pucung 1 memiliki luas sebesar 75.011 meter persegi dengan total luas ruang terbuka hijau sebesar 1.674 meter persegi. Sehingga persentase ruang terbuka hijau adalah 2% dari total luas wilayah perumahan. Ukuran infiltrasi, studi ini mengkaji laju infiltrasi di Perumahan Pondok Pucung 1 dengan kepadatan penduduk tinggi, dengan luas lahan yang terbatas untuk penghijauan dan perkebunan. Hasil dan pembahasan, pengamatan lapangan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2021. Pengamatan lapangan yang dilakukan, penelitian berupa survei lokasi, penelitian dan pengukuran nilai laju infiltrasi. Ya, dapat dilihat teman-teman. Dan ini penyajian data. Adapun data-data yang diamati pada saat melakukan pengukuran laju infiltrasi yaitu selisih waktu dan tinggi muka air pada cincin luar dan cincin dalam. Cincin luar berfungsi untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran pada cincin dalam, dan cincin dalam berfungsi sebagai pengukuran nilai laju infiltrasi. Penyajian data ini pada tabel 1 kemudian dilakukan pengelolaan, yaitu berupa perhitungan nilai laju infiltrasi, metode aktual dan metode Horton. Perhitungan juga dapat dilakukan menggunakan program Excel untuk mengurangi terjadinya error atau kesalahan. Hasil perhitungan kemudian diplot pada grafik dan diuji menggunakan regresi linear untuk mengetahui perbedaan dari hasil kedua metode tersebut. Apabila perbedaan tidak signifikan, maka perhitungan nilai laju infiltrasi dapat dilanjutkan menggunakan persamaan-persamaan pada metode Horton. Pada metode aktual, pengelolaan data dilakukan dengan mengukur tinggi penurunan air pada ring dalam dan ring luar setiap 5-30 menit hingga mencapai laju infiltrasi yang konstan. Tata ruang pengukuran laju infiltrasi tanah di lapangan menggunakan infiltrometer cincin ganda. Hasil kemudian diplot pada kertas grafik di mana sumbu X sebagai waktu dan sumbu Y sebagai F. Pengukuran dilakukan dengan dua cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya error pada saat pengambilan data berlangsung. Grafik yang terdapat pada gambar 5 dapat dilihat bahwa nilai laju infiltrasi pada cincin bagian luar lebih besar dibandingkan nilai laju infiltrasi pada cincin bagian dalam, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi kebocoran pada cincin bagian dalam. Nilai laju infiltrasi yang cukup lambat yaitu 0,8 cm per jam atau 80 mm per jam dan membutuhkan waktu 105 menit untuk tanah mencapai nilai laju infiltrasi maksimum. Pada gambar 6 dapat diketahui perubahan nilai laju infiltrasi metode Horton pada Perumahan Pondok Pucung 1 selama 165 menit atau 2 jam 45 menit dengan nilai laju infiltrasi awal sebesar 23.405 mm per jam
dan nilai laju infiltrasi maksimum sebesar 8.052 mm per jam dengan waktu yang ditempuh sehingga mencapai laju infiltrasi maksimum 5 menit. Perbandingan kurva metode aktual dan Horton. Pada gambar 7 udah kita lihat, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan nilai laju infiltrasi. Perbedaan paling terlihat pada menit kelima. Pada menit kelima dapat dilihat teman-teman, pada limit kelima hingga menit ke-15. Pada gambar 8, hasil uji linear mengatakan bahwa laju infiltrasi metode aktual dan Horton memiliki pola positif dan keterkaitan dengan variabel sebesar 98.088%, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil perhitungan nilai laju infiltrasi dari kedua metode. Indeks infiltrasi merupakan rata-rata laju infiltrasi pada suatu periode hujan. Indeks infiltrasi biasanya digunakan untuk memperkirakan infiltrasi di daerah yang luas dan untuk dibandingkan dengan intensitas hujan dengan periode tertentu, sehingga dapat diketahui ke dalam air yang terinfiltrasi dan air yang menjadi limbasan pada suatu periode hujan. Oke, dapat dilihat. Ini ada rumus untuk mencarinya juga teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya dari hasil uji linear menyatakan nilai laju infiltrasi metode aktual dan Horton memiliki pola positif dan keterkaitan kedua variabel sebesar 98.088%, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil perhitungan nilai laju infiltrasi dari kedua metode, sehingga didapat indeks laju infiltrasi sebesar 104.367 mm per jam. Luas ruang terbuka hijau pada perumahan Pondok Pucung yang memiliki prosentasi 2% dari total luas wilayah memiliki potensi untuk penyerapan air ke dalam tanah, sehingga upaya konservasi air dan upaya penghijauan dapat dilakukan dengan baik. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.